atau misalnya mobil bekas taksi, bagaimana kita mudah ditemukan duluan. Makanya ada punya belajar tentang resiko, search engine dan lain sebagainya, atau tentang bikin artikel dan lain sebagainya. Intinya kan ini digital marketing. Biar kita produk atau jasa yang kita punya ini bisa ditemukan oleh orang lain secara mudah. Orang pas lagi ngetik misalnya nyari di Google mobil bekas taksi, bagaimana kita bisa muncul duluan. Nah sekarang dulu iya kita dulu belajar website, SEO dan lain sebagainya. Pertanyaannya satu, masih relevan atau tidak saat ini? Saya misalnya mau beli handphone, Marino mau beli handphonenya Samsung. Nyari di di Google, Samsung misalnya S10 S10 ya? Ya apa? Samsung S10. Cari di Google, udah di Google. Langsung muncul tuh pencarian muncul ada samsung.id misalnya gitu atau .co.id. Kita buka website itu kan, betul ya? Kita cari spesifikasinya apa, harganya berapa, udah tahu dapat gambarannya jelas. Belinya di website Samsung atau di mana? Beli di situ apa? Yang murah. Belinya di mana? Di online. Belinya di Shopee, Tokopedia, Lazada, Tokopedia dan lain sebagainya. Betul kan? Betul. Jadi website itu sekarang fungsinya cuma hanya sebatas apa? Orang cuma pengen cari tahu reviewnya apa sebagainya itu aja. Nyari spesifikasi. Transaksi ya marketplace dan lain sebagainya. Oke, anggap Barida begitu udah selesai, udah ketemu Samsung, udah yakin saya pakai Samsung S10. Buka di aplikasi Shopee, ketemu Samsung S10. Banyak kan yang jual, yang satu jual harganya 10 juta, contoh. Yang lapak B itu 12 juta, belinya ya kan? 10 juta. 10. Oke, sekarang A10 ini 12. Terus pas lagi beli yang harga 10 juta, reviewnya, ratingnya orang pada komplain semua isinya. Kemudian lama lah, barang nggak sesuai lah, barang baru dibilang barang second dibilang baru, pokoknya hater semua rata orang pada nggak puas. Yang 12 juta, reviewnya bagus semua, barang sesuai, barangnya mantap kan, barang ori dan sebagainya. Beli yang mana? A atau B? 12 juta. Yang lebih terjamin. Artinya apa pelajaran moralnya? Harga itu tidak pernah, orang jual harga murah bukan berarti dia akan jauh lebih lama. Dulu iya, saya jual harga murah pasti lebih laku, enggak juga. Saya ambil contoh lagi. Nah ini kan taksi ya, maksudnya Toyota pasti tahu lah ya, juga nggak sama Toyota. Distributor Toyota atau dealer Toyota di Jakarta lah ya Jabodetabek. Ada Auto 2000, ada Astrido, ada Tunas, ada Plaza. Dari 4 itu mana yang paling murah? Plaza. Tunas Toyota paling murah. Sekarang saya mau tanya, Tunas sama Auto 2000 gedean mana? Auto 2000. Auto 2000 harganya saya yakin diantaranya pasti paling mahal dibandingkan yang lain. Padahal merek yang sama, tipe yang sama, mobilnya sama, pabrikan yang sama. Betul kan? Betul. Jadi dua sama-sama apaan salah, anggap gitu. Paling mahal di Auto 2000 saya yakin. Biasanya paling murah ya kalau nggak Tunas atau Plaza Toyota, biasanya harganya diskonnya banyak ini banyak. Kenapa Auto 2000 lebih harganya mahal? Kenapa dia sekarang lebih besar? After sale-nya menjanjikan sehingga orang lebih percaya. After sale menjanjikan. Jadi bukan masalah harga murah. Yang satu lagi, saya ambil contoh lagi misalnya pom bensin Pertamina sama Shell. Shell mahal kan dibandingkan Pertamina? Mahal. Tapi Shell sekarang buka di mana-mana loh. Bahkan saya kemarin keluar kota itu sampai di Ponorogo tuh udah ada pom bensin Shell. Kenapa Shell bisa sekarang menjamur? Karena harganya lebih mahal dibandingkan yang lain. Apa kira-kira? Produknya lebih bagus. Apa? Produknya lebih bagus. Produknya lebih bagus lah juga sih. Kalau bensin rata-rata semuanya sama. Tanya betul kan? Tapi yang membedakan Shell dengan yang lain adalah ada satu hal. Awal-awal ini saya awal-awal. Kalau misalnya kita ngisi pom bensin di Shell, biasanya ditawarin apaan? Kalau pakai mobil, kaca. Padahal itu sederhana kan? Iya. Tapi itu bikin dia berkembang, itu satu. Karena Shell itu juga yang pertama kali misalnya kita beli bensin, itu dia pakai cashless. Jadi bisa pakai kartu, walaupun belinya cuma 20.000, bisa loh saya gesek pakai kartu kredit ataupun debit tanpa kena cas, betul kan? Itu salah satu kerjaan. Jadi harga belum tentu membuat produk kita jauh lebih laku. Masih banyak faktor yang lain. Baik lagi kita ke media sosial. Review artinya kan banyak. Review yang
menurut Mbak Rina, review yang dari website yang bersangkutan, misalnya saya jual Samsung, Samsung masuk review, ini buat Samsung bagus, bla 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 bla. Satu lagi di media sosial, Mbak lebih percaya ya? Kenapa? Karena kalau orang jualan pasti barangnya bagus-bagusin. Itu dia, betul, seperti itu. Kalau orang jualan, misalnya nih taksi Bluebird bagus, ya orang Bluebird, ya pasti dia nggak mungkin nggak jelek. Betul kan? Bluebird sekarang besar dibandingkan Facebook merek lah, Express apa semua, dia yang satu-satunya bertahan saat ini, perusahaan transportasi ya. Kenapa? Review customer-nya itu tinggi, kepuasan customer satisfaction itu Bluebird bagi saya tinggi. Salah satunya apa? Jaminan kalau misalnya barang hilang pasti ketemu, betul kan? Betul. Itu yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Jadi nilai-nilai Bluebird saya yakin argumenternya dibandingkan perusahaan taksi yang lain paling tertinggi. Misalnya pemerintah terapin batas atas, batas bawah, Bluebird pasti pakai batas atas. Gak mungkin batas bawah. Saya dulu pernah kok naik Express, harganya pas buka pintu 5.000 atau 6.000, Bluebird 7.000. Betul kan? Tapi mobilnya makin dikit makin kurang. Makin banyak. Jadi harga belum tentu kita begitu. Jadi review paling bagus ada di media sosial. Nah sekarang kita akan belajar tentang media sosial. Media sosial banyak, tag itu media sosial, YouTube tuh media sosial. Media sosial yang teman-teman ketahui apa kira-kira? Nomor satu apa? Kira-kira apa yang tahu? Facebook, apa lagi? YouTube, terus apa lagi? Instagram, terus apa lagi? TikTok. Banyak, TikTok, tag, LinkedIn, dan itu media sosial. Tetapi raja media sosial di dunia, bahkan di Indonesia, dan pengguna paling banyak itu di seluruh dunia media sosial paling bawel itu Indonesia. Nah, kasih tahu, netizen Indonesia itu mengerikan pokoknya, ya kan? Pokoknya maha benar netizen dengan segala cuitannya lah. Oh gitu ya. Gitu. Jadi media sosial salah satunya ini bisa membuat opini publik. Itu yang paling penting. Buser-buser Banyak ya. banyak orang-orang yang viral ataupun sesuatu yang viral gara-gara netizen. Dan orang mayoritas sekarang mencari informasi, mereka sudah tidak bicara misalnya baca koran atau misalnya baca berita-berita ini, enggak. Mereka mayoritas itu lebih percaya media sosial dibandingkan detik. Percaya sama saya. Karena kalau media sosial nggak bisa kontrol, betul kan? Semua bebas untuk beropini dan lain sebagainya. Itu dia. Oke, selanjutnya dulu. Media sosial kita bicara 3 terbesar saat ini. Ini analisa bukan yang ngomong bukan saya. Orang semua bilang begitu. Facebook, Instagram, satu lagi sama TikTok. Saat ini TikTok ini fenomenal. Saya kasih tahu satu persatu. Facebook ini dia basicnya adalah awalnya status, banyakkan tulisan. Kalau Instagram itu visual, gambar ataupun video. Terus habis itu kalau TikTok itu basisnya video-video pendek. YouTube juga sama, dia video long dan short dan sebagainya. Pertanyaan saya, Facebook sama Instagram orang lebih suka yang mana? Kalau Bapak? Facebook. Bapak Facebook, Mbak Arin? Instagram. Mbak? Instagram. Kenapa lebih suka Mbak? Mas? Facebook. Ibu? Facebook. Lihat. Mohon maaf ya, ini mohon maaf banget. Biasanya yang jawab Facebook rata-rata umurnya itu di atas 35 ke atas. Luar biasa. Itu saya tujuan. Bisa begitu. Kalau misalnya anak-anak ya sekitar 35 ke bawah, mereka pasti lebih sukanya Instagram. Kenapa mereka Instagram? Karena visual. Simple ya, short ya. Iya, karena visual. Nggak perlu berkata-kata ya. Visual, kita tuh lebih suka, apalagi orang Indonesia sekarang, generasi saya lah, generasi muda kayak begini. Saya lebih suka nonton dibandingkan baca. Banyak loh yang kayak saya, Bapak, Ibu juga lebih suka nonton dibandingkan baca, betul kan? Sekarang begini, saya ngajarin nih, Barina kemarin mengundang, Pak, tolong ngisi, Pak, nih baca ini. Saya mau datang ini, saya kasih materi, silakan dibaca. Mau apa enggak? Saya sih seneng banget sebetulnya itu. Dia mengurangi beban. Gak perlu kesini. Tapi pasti nggak mau. Pengennya tuh visual, ada interaksi. Karena kita tuh makhluk visual dan makhluk sosial seperti itu. Oke, Instagram ya. Nah, habis. Jadi ada istilahnya begini. Facebook untuk orang-orang tua. TikTok untuk anak-anak alay. Betul kan? Berarti gua alay dong ya. Instagram ya anak-anak lah bisa dibilang. Orang produktif seperti itu.
Saya bilang bagi saya pribadi media sosial untuk kalau kita bicara berbisnis memang paling enak itu Instagram. Tapi kalau misalnya kita tujuannya adalah update status, hiburan dan sebagainya TikTok. Tapi kalau misalnya pengen agak pintar-pintar ya Facebook. Tapi Gitu. kok aku nggak nemu ya Pak? Ya. Install di Instagram nggak laku-laku gitu. Apa? Insta- Algoritma kita bisa kita ajarin. Oh. Nah, itu Oh. ada caranya sendiri. Oke, sekarang saya balik lagi. Facebook, jadi gini, tadi saya bilang makhluk visual ya. Contoh semisal saya pakai Facebook, teman-teman bikin status, tulisan, artikel dan lain sebagainya, hanya teks saja, lalu bandingkan dengan postingan yang sama teksnya, tapi dikasih gambar. Kira-kira interaksi itu like dan komen banyak mana? Yang ada gambar ya kan? Itu. Sekarang kondisinya tuh di Indonesia, di dunia, orang lebih suka melihat gambar dulu, baru baca. Bukan baca dulu, baru melihat gambar. Jadi sesuatu yang menarik dulu atau mereka lihat visualnya dulu. Jadi pesan moralnya apa? Ketika lagi misalnya mau bikin sesuatu di Facebook, tulisan kita bisa satu-satu ya Facebook, boleh kamu bikin tulisan mungkin, tapi sisipkan gambar ataupun video. Biasanya lebih tinggi seperti itu. 650 kali lebih efektif dibandingkan membaca tulisan saja. Karena kita nggak suka baca. Biasanya kenapa saya baca? Gimana menarik? Apaan sih keterangan? Gitu kan? Nah itu ya satu ya. Terus, jadi kalau misalnya kita berbicara tadi media sosial, paling bagus kalau misalnya untuk bisnis. Kasar sekarang begini, orang beli mobil itu bekas. Kira-kira segmentasinya orang yang kayak gimana menurut Bapak? Yang cocok? Menengah bawah. Menengah ke bawah. Menengah. Nggak mungkin kalau menengah ke bawah Pak. Menengah aja ya udah ya. Nggak usah ada menengah ke bawah begitu. Lucu tuh. Kali aja orang bawah mau ke atas Pak. Iya. Maksudnya rata-rata menengah. Kalau misalnya tadi media sosial tuh ada yang tua, ada yang tengah, ada yang muda. Kira-kira cocok kemana? Tengah dong. Ke IG kan bisa dibilang ya. Jadi mayoritas dan IG itu menarik, dia masih punya bagian dari Facebook. Jadi Anda teman-teman posting di IG? Instagram, Iya. otomatis bisa kita linkkan ke Facebook. Hmm. Begitu loh. Ya. Oke, jadi kita bicara Instagram dulu aja satu persatu. Saya ambil contoh. Oh, saya Instagram saya kembali lah. Saya analisa Instagram yang pernah saya buat ini. Kelihatan nggak? Oke, ini nih. Ya. Jadi menu Instagram itu kurang lebih seperti ini. Instagram itu dia berbasisnya adalah visual. Jadi teman-teman ketika lagi mau bikin status di Instagram harus wajibin bikin visualnya. Harus ada gambar ataupun video. Nggak bisa kita di Instagram statusnya, halo teman-teman, nama saya ini, tulisan doang nggak bisa. Harus masukin gambar dulu. Kalau di Facebook kan bisa tulisan, baru gambar. Kalau di Instagram nggak, wajib gambar dulu. Atau video, boleh ya, gitu ya. Jadi Instagram kenapa perkembangannya itu dia tinggi? Karena memang dia visual, itu satu. Yang ada adalah selebgram, nggak ada selebgram. Tidak ada namanya seleb Facebook tuh nggak ada. Nggak ada. Yang ada selebgram. Telegram ya? Paham ya? Iya. Ya kan? Jadi penggunanya itu paling banyak di Instagram. Dan untuk yang masuk ada di sini. Begitu. Saya belum pernah dengar seleb. Ya kan? Seleb kulit 88 saya pernah. Bukan itu. Gitu ya. Jadi efektif adalah di Instagram. Jadi Instagram ini saya kasih tahu bagian-bagian pelan-pelan ya satu-satu dulu. Yang pertama adalah ini sudah biasa bertahu lah profil. Ini namanya yang ini highlight story. Terus kalau yang di sini namanya feed nih. Ini feed, ini namanya feed. Begitu dia. Feed itu ada beberapa bagian, ada postingan single image, ada carousel, ada lagi separasi, layout dan sebagainya. Kita nggak perlu belajar itu dulu, kita belajar struktur Instagramnya dulu. Jadi pertama adalah kalau misalnya kita bicara Instagram, teman-teman usahakan punya profil Instagram itu yang sesuai dengan kata kunci yang kita jual. Kita lihat, ini nama Instagram profilnya apa? Motor Kawasaki Gazoo. Oke? Kawasaki Gazoo in action. Galeri Kawasaki Gazoo. All about Kawasaki Gazoo. Kawasaki Gazoo fotograf. Hubungi Kawasaki Gazoo. Kata apa yang saya dengar teman-teman di sini? Kawasaki. Kawasaki Gazoo. Gazoo. Dari sini aja udah banyak banget. Betul kan? Jadi ketika lagi saya mau jualan, pilihlah profil username yang kita bayarnya kira-kira apa. Kalau bisa, saya tuh target segmen kita di sini siapa bayar persona saya? Orang-orang yang hobi motor, motor tua. Motor apa? Motor tua juga banyak. Motor Kawasaki. Kawasaki apa? Gazoo.
Jelas tuh. Pokoknya orang-orang yang suka Kawasaki Kaze, saya pengen mereka tahu kalau saya tuh punya Kawasaki Kaze. Narsis lah, ini narsis saya di sini. Mengerti kan? Kata kuncinya ada berapa biji? 1, 2, 3, 4, 5, 6 loh di sini. Ini baru kali pertama kali buka. Paham ya? Jadi kalau misalnya Anda jualan mobil, taksi Bluebird, misalnya namanya Rina, siapa yang mau nyari mobil pakai kata kunci ini? Betul gak? Iya. Masuk akal ya? Ya. Rime. Padahal sini saya nggak jualan loh. Saya cuma hanya pengen orang-orang yang suka Kawasaki Kaze tahu, nih loh motor, gue punya motor, motornya keren, kelawat. Itu doang. Saya nggak jualan sama sekali. Tapi nggak apa-apa ini sebagai jadi contoh. Jelas ya? Jadi apa tadi pelajaran teman-teman dapat apa? Username. Oke ya. Nah kita cara ngakuin username-nya apa semua tuh nanti kita tak kasih tahu. Intinya gini, biografinya apa semua. Kedua, pastikan teman-teman punya Instagram itu modenya Instagram bisnis. Jangan private. Kenapa? Ntar saya jelasin di sini. Instagram bisnis itu kita bisa buat bisa promosi, lalu kita juga yang paling penting adalah data insight-nya. Pak, bayar nggak Instagram bisnis? Gratis. Paham? Paham. Gratis ya. Jadi cara buat Instagram bisnis itu sederhana sebetulnya sih. Sorry, bentar, saya balikin ya. Oke. Yang pertama balik lagi di sini nih, yang belum mengerti ya, yang titik biru ini, titik 3, sorry. Lalu pilih di sini adalah pengaturan atau setting. Pilih di sini akun, ini akun. Scroll ke bawah, ubah jenis akun. Udah ikutin jelas ya Instagram bisnis. Instagram juga kalau misalnya kita berbicara dari kalau bisnis sudah pasti dia non private, open public. Nah, Anda jualan tapi ada orang Instagram itu akunnya di private. Itu sama aja. Ini misalnya saya jualan nih, udah saya siapin kue-kuenya. Saya jual kue. Saya taruh di etalase, udah rapi. Udah rapi bisa jual. Rolling juara satu. Ya nggak laku. Ya nggak laku lah. Bodoh gitu loh kan. Udah dibikin ini apa namanya? Sama aja saya udah bikin postingan bagus-bagus. Tapi habis itu etalase saya tutup, orang nggak boleh lihat. Buat apaan? Begitu ya. Oke, sekarang kita ke IG bisnis. Kenapa harus IG bisnis? Yang pertama yang paling penting ini insight. Insightnya di sini. Maksudnya insight apa sih Pak? Oke, saya jelasin. Kalau misalnya kita jualan, paling enak itu gini. Saya mau tanya sama teman-teman. Ada pepatah mengatakan seperti ini. Ketika lagi kamu menawarkan sesuatu ke semua orang jualan, sama aja dulu gak jualan. Contohnya misalnya sales motor, suka bagi brosur kan, tengah jalan, bagi semua orang bagi semua, mau anak kecil kayak kakek-kakek, nenek-nenek, orang tua semua dibagi. Pertanyaan saya persentasenya berapa? Persentase keberhasilannya? Kecil. Kecil, sangat kecil, bahkan bisa dibilang hampir nggak ada, 0,00%. Buang waktu, buang tenaga. Betul kan? Tetapi kalau misalnya saya jualan motor ceritanya, saya pengen orang-orang yang customer saya mau saya didik adalah motor saya udah fit, ini cocoknya buat anak-anak muda, pelajar atau mahasiswa kayak gimana? Mahasiswa yang harus semester 1, semester 2, yang orang tuanya begini, bayar personalnya jelas gitu kan. Jadi semakin detail saya bikin tuh, kira-kira lebih efektif atau tidak? Karena saya ibaratnya begini teman-teman. Teman-teman pengen berburu sekarang, berburu. Kita tentuin tempatnya dulu, senjatanya, atau hewan buruannya dulu yang perlu kita tentuin. Hewan buruannya dulu. Betul dong, nggak mungkin kita nentuin tempat. Saya pengen berburu singa, tempatnya nggak mungkin di laut. Betul kan? Terus senjatanya juga nggak mungkin cuma hanya sekedar ketepel begitu. Harus senapan, laras panjang dan lain sebagainya. Betul kan? Sama ketika lagi kita jual, sekarang tentuin dulu segmentasinya siapa. Pak, produk saya cocok untuk semua orang, kata kamu. Ya kan? Kalau misalnya orang-orang yang punya apa yang bisa beli Fortuner, nggak mungkin dia beli, nggak mungkin dia beli mobil bekas taksi. Sampai kapanpun, emang dia nggak punya duit, punya banyak, tapi dia nggak bakal mau. Betul kan? Jadi tentukan segmentasi targetnya. Nah, baik lagi tadi ke sini. Insight itu
Artinya apa? Ketika lagi kita bicara segmentasi, kita bicara data. Iya dong? Oke, insight misalnya saya klik. Ini insight. Sinopsis insight-nya. Yang paling penting tuh di sini. Pemirsanya. Ini saya ambil contoh ya. Ini pertumbuhannya, ya kan pertumbuhannya berapa ini berapa ketahuan. Habis itu lokasi itu sesuai nggak? Saya misalnya saya pengen ini orang-orang yang tahu kawasan Bekasi ini orang-orang terdekat saya dulu. Nanti Jakarta, Jabodetabek dan sebagainya. Oh udah sesuai ini saya. Mayoritas Jakarta. Ada sih yang kota lain, begitu kan? Tapi mayoritas ini Jakarta, Tangerang, apa semua cocok. Terus rentang umurnya. Rentang umurnya tuh pas nggak saya? 35 sampai dengan 44 tahun paling banyak. Ya rata-rata orang yang suka motor klasik, motor-motor tua, umurnya segitu. Gak mungkin dong anak-anak lain suka motor tua, gak mungkin kan? Kayak gitu. Cocok kan ininya? Oke. Jenis kelaminnya jelas tuh, mayoritas laki-laki. Ini udah sesuai dengan risk market yang saya punya. Ya kan? Ini yang paling penting lagi, waktu paling aktif. Artinya apa? Postingan kita paling banyak dilihat sama orang itu jam berapa? Betul dong. Nah ini sekarang kalau hari Minggu, ini jam ya. Jadi paling tinggi itu saya di jam 6 sore. Jadi saya kalau posting enaknya di jam 6 sore. Insight-nya pasti bagus. Betul dong. Yang kedua, di hari apa sih paling bagus? Harinya hari apa nih? Di sini bisa ketahuan kok. Kalau hari saya merata, paling bagus insight-nya di hari Rabu. Jadi insight ini kita ada data. Jadi teman-teman Surveinya tahu, ya? Hah? Berarti surveinya muncul di situ semua ya? Iya. Sesuai nggak dengan apa namanya Instagram yang kita bangun untuk followernya sesuai nggak dengan apa namanya? Data statistiknya berarti. Nah, dengan customer yang kita inginkan. Jadi analisanya sudah dilakukan. Sudah dilakukan, begitu sudah ada di semua, ya kan? Betul dong. Ini yang paling penting bagi saya. Ini hal kayak gini. Enak kan kalau ada data, kita punya dasar. Oh ternyata harus begini. Karena kalau misalnya bikin high dan postingan itu gampang. Sekarang saya foto masukin ke Instagram, selesai, itu udah jadi update status. Itu udah jadi konten gitu. Cuma konten marketing atau bukan? Betul kan? Itu yang paling penting sebetulnya. Balik lagi. Jadi ini insight, nanti teman-teman bisa kotak-katik sendiri. Kalau lihat insight ini bisa juga kita lihat adalah di setiap postingan itu ada. Ini misalnya, ini postingannya insight-nya apa dilihat. Ini ketahuan nih. Ya. Postingan ini insight-nya nih, kalau misalnya kita lihat, yang like itu ada sekitar 17 orang, gitu kan? Tindakan ini 8 akun dijangkau kurang lebih sekitar 184, 76% itu tidak mengikuti IG ini. Kita kalau pengen jualan, pengennya yang beli kan apa namanya? Kita pengen orang itu tahu, orang dekat atau orang yang nggak tahu supaya tahu produk kita. Kita pengen jual ke orang-orang kenal dulu atau ke orang-orang baru dulu, orang-orang yang belum tahu sama sekali. Pengen menginformasikan sesuatu. Misalnya Mbak Lina, Ian. Pak Dian misalnya. Ian. Mbak Lina lebih suka jual ke Pak Dian atau misalnya ke orang lain? Iya dong, biar berkembang, biar orang kita kan pengen produk kita banyak orang tahu, betul kan? Betul. Masuk akal kan? Kalau ini keren kan saya? 76% orang nggak follow saya, tapi postingan saya bisa muncul di ininya dia. Paham nggak? Dapat ya Pak? Oh jadi 76% muncul di orang-orang yang nggak kita kenal. Iya, yang bukan follower saya. Kok bisa? Gitu. Kenapa bisa? Dan lihat, ini impresinya ya Pak. Dari tagar, dari beranda, dari jelajahi dan lainnya. Orang yang tahu postingan saya itu mayoritas kebanyakan dari tagar. Tagar apa? Hashtag. Nanti kita belajar tentang hashtag. Hashtag itu penting loh. Kalau misal dari beranda itu rata-rata orang yang sudah tahu. Oh. Betul dong? Iya. Ya. Terus kalau misalnya dari jelajahi, ya orang iseng tuh nyari jelajahi, set kawasan Bekasi apa semua. Nggak banyak yang jelajah ya. Banyak kan? Dan Instagram itu begini. Satu lagi, ketika lagi kita pengen jualan, orang ada yang berpikir follower harus banyak. Nggak. Kalau bagi saya pribadi itu adalah satu hal mindset yang salah. Followernya harus 15.000, 20.000, 30.000, 40.000 dan sebagainya. Enggak. Malah bahaya. Karena follower sekarang bisa kita beli. Banyak orang jasa jual aku follower. Instagram ini saya buat kurang lebih sekitar ya ini bulan kedua. Ini saya buatnya. Karena saya baru restorasi kali, saking senengnya saya punya KZ, saya suka fotografi, dan saya malah hobi motor, ya udah saya bikin akun khusus gitu. Karena begini, ini followernya organik. Jadi Instagram itu, ini tak tahu impresi yang bagus Instagram sehat gimana? Jumlah like atau komen
atau impresi ya, impresi itu kan like dan komen ya, itu minimal 2% dari total follower. Jadi kalau misalnya follower Anda di sini misalnya 100, berarti ketika lagi Anda posting minimal berapa? Azan dulu.